Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Haleluya. Saya ucapkan selamat pagi, salam untuk kita semua. Salam kehidupan dari Tuhan Yesus untuk kita semua sampai hari ini. Nah, umat Tuhan, kita sudah berbicara banyak tentang singleness dan Anda sudah mengerti. Dan bila belum paham, belum mengerti, Anda bisa buka kembali di link kita YouTube GBI VLC Kupang. Di sana ada seri-seri yang cukup banyak, 8 sampai 10 seri. Anda bisa ikuti pelajaran tentang singleness. Nah, kita memasuki minggu yang kedua, kita sedang berbicara tentang seri pemulihan singleness. Hari ini kita bicara soal kesadaran akan Kristus membawa kehidupan. Coba bersama dengan saya 2-3 katakan, kesadaran akan Kristus membawa kehidupan. Hati Tuhan adalah agar kita mengalami kehidupan kebangkitannya di setiap area kehidupan kita, setiap area, bahkan arena kehidupan kita mengalami kehidupan Tuhan. Itu adalah kerinduan Tuhan, itu keinginan Tuhan, itu cita-cita Tuhan. 3 Yohanes 2 dikatakan, kekasih, aku berharap di atas segalanya semoga engkau baik-baik saja dan dalam kesehatan sama seperti jiwamu makmur. Yang jiwa makmur katakan, aku sehat, aku diberkati. Nah, umat Tuhan, terjemahan King James Version menerangkan seperti itu. Semua ini dimulai dari jiwa. Menang atas hal-hal pahit dalam jiwa. Ya, winning over the bitterness, hal-hal yang membuat kehidupan kita disimpulkan pahit dalam jiwa kita. Kita menang di sana, saudara yang kasih. Kita menjadi sehat karena kita menang. Sehat karena menang, saudara yang kasih. Kemenangan yang Yesus sudah karuniakan kepada kita, bukan dari kekuatan kita sendiri. Itu dimulai dari jiwa kita. Kesuksesan lahiriah kita terkait dengan kemakmuran jiwa batiniah kita. Sekali lagi, kesuksesan lahiriah kita, jasmani kita, terkait dengan kemakmuran jiwa batin kita. Kita adalah makhluk 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Ketiga unsur ini semuanya saling mempengaruhi. Semua ini seperti, saudara yang kasih, misalkan jiwa kita, jiwa, roh kita, jiwa kita, tubuh kita memiliki satu kesamaan, yaitu seperti tubuh memiliki mata, roh memiliki mata, batin juga memiliki mata. Amin, saudara. Efesus 1 ayat 17 sampai 21 itu merupakan doa bagi gereja Tuhan. Anda bisa berdoa-doa seperti ini dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus motor yang baru, rumah yang baru, uang yang banyak. Amin. Tidak. Siapa bilang amin? Meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus Bapa yang mulia itu supaya apa? Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk apa? Mengenal Dia dengan benar, supaya menjadikan apa? Mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Orang kudus katakan, aku menerimanya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuatan
dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Apapun yang akan terjadi di masa yang akan datang, termasuk metaverse, dunia yang tak terbatas, ditaklukkan dalam nama Yesus. Amin. Ini adalah doa bagi jemaat oleh Paulus, tapi Anda dan saya perlu mendoakan doa-doa seperti ini. Karena ini doa yang kita dapat panjatkan terus menerus, supaya Tuhan memberikan kepada kita roh, hikmat dan wahyu, agar kita dapat mengetahui, mengenal Dia dalam semua area kehidupan kita. Ketika mata dan roh kita dicerahkan atau dibukakan, maka kita akan mengetahui 3 hal. Yang pertama, harapan akan panggilannya. Katakan, saya memiliki pengharapan dalam panggilan Allah. Yang kedua, kekayaan, kemuliaan, warisan orang-orang kudus. Amin. Katakan, saya warisan dari Allah, pewaris dari Allah. Ya, yang ketiga, kebesaran kuasanya bagi kita yang Dia buat di dalam Kristus ketika Dia membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Katakan, saya mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam tubuh saya. Katakan. Ya, ketika kita membaca ayat-ayat dan merenungkan Efesus tadi, maka ada kaitan dengan Filipi pasal 3 ayat 9 dan 10. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran Allah yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Katakan, serupa dalam kematian, serupa dalam kebangkitan. Karya Kristus yang telah selesai menebus seluruh keberadaan manusia kita. Yaitu apa? Yaitu apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Dalam Kejadian pasal yang kedua. Saudara, kita mulai masuk ini, kita mulai memperdalam ini, bagaimana kita mulai berurusan dengan pemulihan-pemulihan kepribadian kita atau kesinggalan kita. Ya. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Yang makhluk hidup katakan, I am. Tuhan menciptakan Adam dari debu. Dan Tuhan meniupkan ke dalamnya melalui hidungnya nafas hidup yang masuk ke dalam tubuhnya, yang memberikan dia kehidupan, bukan saja tubuh, tapi jiwa, bahkan rohnya. Nah, Adamah dalam istilah Ibrani itu artinya, saudara yang kasih, tanah. Ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan menciptakan kita dari debu tanah, dari tanah, agar saudara yang kasih, kita harus tahu bahwa hanya Tuhanlah yang menjaga kita. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena tanah tidak berdaya menjaganya, kecuali Sang Penjunan itu menjaga dan merawatnya. Semua yang kita butuhkan, Tuhan menyediakannya. Artinya, saya hanya bergantung kepada Tuhan. Amin. Kita hanya bergantung kepada Tuhan. Ketika Adam berdosa dengan memakan buah terlarang itu, yaitu buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka kematian datang. Kematian terjadi sebagai akibat. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, tetapi
pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bukan moga-moga, tapi apa? Pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati, itu terjadi kapan? Itu terjadi ketika nanti Adam sudah berusia 930 tahun kemudian. Meskipun ia tidak langsung mengalami kematian dalam tubuh fisiknya, kematian terjadi pada hari ia berdosa dan manusia rohnya mati terhadap Allah. Mati terhadap Allah, putus hubungan, tidak punya persekutuan dengan Allah. Kematian ini perlahan-lahan mempengaruhi apa? Emosi dan tubuhnya. Emosi itulah kesinggelan kita, kepribadian kita dipengaruhi, jiwa kita dipengaruhi sehingga singleness, keutuhan hilang, yang ada ketidakutuhan yang tinggal di dalam tubuh kita, dan ketidakutuhan mempengaruhi tubuh kita sehingga tidak utuh, alias bermasalah dalam kesehatan, dalam kedamaian, dan unsur-unsur lainnya. Ada orang yang berpikir bahwa ketika saya dilahirkan kembali dalam roh, jiwa, dan tubuh, saya sudah beres semuanya. Karena sudah dilahirkan kembali, maka saya sudah ditebus, sudah beres semuanya. Namun ketika kita belajar firman Tuhan, bahwa kebangkitan Yesus haruslah berurusan dengan jiwa yang berdampak memengaruhi tubuh kita. Tidak langsung roh disempurnakan lalu jiwa sempurna, tubuh sempurna, tidak. Kebangkitan Kristus harus berurusan dengan jiwa kita. Kesinggelan kita ada dalam jiwa kita, agar mengalami proses pemulihan yang nantinya mempengaruhi tubuh kita untuk sehat. Namun cukup banyak orang yang belum mengalaminya, mereka sudah kembali ke surga, sudah meninggal. Puji Tuhan, kita yang masih ada hari ini, masih ada peluang untuk kita mengalaminya. Haleluya. Ketika Adam berdosa dan mendatangkan penyakit, bencana, kematian. Ada 3 hal yang menyebabkan manusia berdosa. Apa saudara? Penyakit, bencana, kematian di dunia ini. Dosa memiliki efek merusak pada hubungan kita, kesehatan kita, pikiran kita, cara kita berhubungan dengan orang lain, dengan sesama. Bukan saja dengan Tuhan, tapi dengan sesama kita. Nah, jawabannya ada di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, baca bersama saya yang merah itu, tetapi the gift of God, karunia Allah, anugerah Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selama dia belum menjadi Tuhan, anugerah tidak akan bekerja. Anugerah hanya bekerja bagi orang yang mentuhankan Yesus Kristus. Roma 8 ayat yang ke-10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kita adalah makhluk roh, kita memiliki jiwa dan kita hidup dalam tubuh. Ketiga bagian ini membentuk seluruh keberadaan kita yang meliputi roh, jiwa, dan tubuh. Satu-satunya bagian yang harus kita perhatikan, saudaraku yang kasih, adalah proses yang terus kita alami. Penebusan tubuh fisik kita akan menyusul. Ya, tubuh kita akan menyusul proses itu, tapi jiwa kita, katakan roh disempurnakan, jiwa berangsur-angsur dipulihkan, tubuh menikmatinya. Ada yang belum sempat menikmati tubuh yang pulih,
dia sudah menikmati hidup bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Namun kita yang masih ada di sini, itu sebuah perjalanan yang kita pasti lewati, siapapun dia. Nah, umat Tuhan, ketika seseorang mengalami kematian fisik, kematian tubuhnya, maka tubuhnya kembali menjadi debu. Dan Tuhan tidak pernah bermaksud untuk manusia itu mati. Tuhan menganggap kematian itu sebagai musuh. Dan Alkitab berkata dalam 1 Korintus 15:26, musuh itu telah ditaklukkan. Tuhan tidak menghendaki kematian. Kematian bukanlah kehendak Tuhan untuk manusia mengalaminya. Sekalipun Tuhan yang menciptakan kematian, karena dikatakan pada hari kamu memakannya, kamu akan apa? Mati. Siapa yang sebut mati? Tuhan yang menyebutnya. Tapi Tuhan tidak bermaksud menyebut mati lalu kita mati. Kita hanya bisa mati kecuali memakan buah itu. Dan mereka makan, Alkitab berkata ada makan. Dan satu-satunya bagian yang belum menjadi milik adalah penebusan tubuh fisik kita. Tubuh fisik kita ini akan menyusul, akan diubahkan. Karena itu saudaraku yang kasih, kita membahas pemulihan singleness ini untuk menemukan bagaimana cara kita mengalami kehidupan kebangkitan Kristus dalam tubuh fisik kita ini, sambil kita menunggu penebusan tubuh kita. Penebusan tubuh kita terjadi pada waktu kedatangan Tuhan bersamaan dengan pengangkatannya. Jadi kalau hari ini saudara sehat, bersyukur, itu adalah anugerah Tuhan, amin. Kalau saudara ada gangguan fisik, ada kelemahan fisik, percaya ada bonus kuasa kesembuhan. Namun untuk bebas total dari penebusan fisik, tanpa sakit penyakit, young for healthy forever, young forever, living forever. Sehat untuk selamanya, muda untuk selamanya, hidup untuk selamanya. Pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika dia datang, terjadi pengangkatan dan situlah proses. Oke, kita akan bahas lebih jauh lagi. Kristus memberi kita kekuatan untuk hidup lama. Hidup lama. Lama dalam konteks bukan sebuah pengalaman hidup lama dalam dosa, tapi hidup lama, long life. Ya. Hidup lama dan tahan terhadap sakit penyakit. Hidup lama dan tahan terhadap sakit penyakit. Bukan sekedar umur panjang. Karena umur panjang bagi orang yang meninggal 10 tahun, itu bisa saja. Tapi bagi saya dan saudara yang sudah sekian puluh tahun, meninggal 10 tahun, tidak ada kaitan dengan umur panjangnya kita. Tetapi hidup lama adalah kerinduan saya dan saudara. Siapa yang mau hidup lama? Katakan amin. Long life. Hidup yang lama sekali. Lama sekali bagi dia 10 tahun, bagi dia 50 tahun, bagi dia 60 tahun. Bagi Adam sekian ratus tahun, bagi Metusala sekian ratus tahun. Jadi Kristus memberi kepada kita kekuatan untuk hidup lama dan sehat. Saudara mesti kuasa kebangkitan Kristus tidak berlaku di sorga nanti, tapi berlaku di bumi ini sekarang ini. Saudara mesti tahu itu. Pengalaman mengalami kuasa kehidupan kebangkitan Kristus sekarang di bumi ini. Haleluya. Kapan saudara? Sekarang di bumi ini. Filipi 3 ayat 10 tadi. Aku mau supaya kalian, kamu semua mengalaminya. Nah, 1 Tesalonika, kita masuk lagi. Penjelasan lebih dalam ayat yang ke-15. 1 Tesalonika 4:15. Ini kami katakan kepada kamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup katakan amin. Yang masih tinggal katakan amin. Tinggal sampai kapan? Kedatangan Tuhan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Mereka yang hidup dan masih tinggal, ini berbicara tentang kekuatan, kesehatan, dan umur panjang, hidup lama. Ini bukan tentang hidup selamanya di dalam tubuh yang kita miliki saat ini,
tetapi kekuatan, kuasa untuk mengatasi apa? Penyakit dan kematian sampai Yesus datang kembali. Karena itu saudara, katakan saya adalah generasi pengangkatan. Nah, kenapa? Karena kita tidak pernah tahu pengangkatan itu kapan. Jadi kitalah the rapture generation. Haleluya. Sewaktu-waktu akan terjadi. Tapi kalau kita sudah meninggal sebelum pengangkatan, itu ceritanya lain. Tapi selama kita masih hidup hari ini, sewaktu-waktu rapture bisa terjadi. Kita tidak pernah tahu. Karena itu kita tidak menunggu pengangkatan, tapi kita mengalami kebangkitan Kristus sekarang juga. Nah, ayat yang ke-46 dari 1 Korintus kita baca 1 Korintus 15, 45 sampai seterusnya kita lihat, perhatikan. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup, tetapi Adam akhir menjadi roh yang menghidupkan. Siapa Adam yang akhir? Kristus. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu, tanah, dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah yang sama dengan dia, yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Katakan, saya makhluk surgawi. Karena kita telah mengalami penebusan dalam roh kita. Nah, kemudian kita lihat ayat 51. 49, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamnya, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Hanya rupa saja yang berbeda, saudara. Berubah sekonyong-konyong. Ayat 51, lompat. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Apa rahasianya? Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Nah, saudaraku, kalau Paulus bicara konteks pada waktu ayat ini ditulis, maka semuanya sudah meninggal. Tapi kalau saya bicara konteks ini hari ini di tahun 2022, saya dan saudara masih punya peluang untuk diubahkan. Jadi yang gigi palsu, jantung palsu, hati palsu, pikiran palsu lah, pikiran bisa palsu ya. Semuanya masih, katakan saya masih punya peluang untuk berubah. Haleluya. Makanya suka vonis orang, lu tuh begitu, lu sebegitu. Kalau hebatnya. Nah, jangan suka memvonis orang. Berikanlah orang kesempatan. Mari kita sama-sama berubah. Amin. Ketika orang bersalah, saudara katakan, mari kita sama-sama berubah. Mentalnya langsung terangkat, saudara kasih. Itu adalah prinsip Tuhan. Perhatikan ayatnya yang ke-52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua yang apa? Yang masih hidup bukan? Yang kita semua yang masih hidup akan apa? Diubahkan. Jadi tubuh seperti tubuh kebangkitan. Jadi saudara, mereka yang mati karena corona, yang mati karena jantung, yang mati karena tabrakan, yang mati karena kecelakaan, yang mati karena tenggelam, yang mati karena kebakaran, yang mati karena dicincang-cincang, dipotong-potong, ditembak-tembak, diguling-guling, difrokodel-frokodel, dijahe-jahe, saudara kekasih, diobok-obok, dipasang di tiang pancungan, dipotong lehernya, potong kakinya. Semua yang mati dengan cara apapun, pada waktu nafiri Allah berbunyi, dia akan dibangkitkan duluan. Amin. Jadi kalau saudara kubur orang mati, selamat jalan nanti kalau dia berkata, tunggu, beta akan datang bangkit duluan. Begitu dia bangkit dikatakan suddenly. Suddenly itu sekonyong-konyong. Coba katakan sekonyong-konyong. Mereka yang dibangkitkan itu healthy forever, young forever, living forever. Mereka sehat untuk selamanya, muda untuk selamanya, hidup untuk selama-lamanya pada waktu yang sama. Katakan pada waktu yang sama. Anda yang pakai gigi palsu berubah, jantung yang sudah disolder berubah, saudara kekasih, ginjal yang gangguan terganggu. Kalau saat itu ada yang sedang sakit, diubahkan Tuhan sekonyong-konyong. Kita mengalami penebusan yang luar biasa.
Namun saudara yang kasih, itu nanti. Sekarang yang saudara perlukan adalah tubuh kebangkitan Kristus. Karena itu ayat 53 bilang begini. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangannya. 55-56, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat yang ke-56 baca, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, saudara menyongsong dengan kematian Kristus yang sementara kita memasukinya, minggu-minggu sengsara dirayakan di seluruh dunia hari ini. Kita membahas kebenaran-kebenaran ini. Kita tidak perlu tunggu hari Paskah, tapi kita harus mengalaminya sekarang. Amin, saudara, amin. Yang disembuhkan mau tunggu nanti atau mau sekarang? Saya lepaskan kuasa kesembuhan dalam jantung saudara dan paru-paru saudara. Tumor, kanker, saya tengking dalam nama Yesus. Tinggalkan umat Tuhan. Saya deklarasi kesembuhan. Saya deklarasi kelepasan terjadi dalam nama Yesus. Dalam gula darah, dalam jantung, dalam berbagai macam aspek kehidupan mereka. Saya deklarasi. Saya bawa berita gembira. Kesembuhan terjadi bagi yang percaya. Amen. Jadi tubuh kebangkitan Kristus memberikan kepada kita hidup lama tapi sehat. Amin. Dan itu terjadi ketika kita mengambilnya. Kita tidak pasrah, tapi kita mengambilnya. Makanya dibutuhkan persekutuan untuk saling membantu. Lidi satu tidak dapat bikin apa-apa, tapi kalau 12 apalagi 200 dapat menyelesaikan satu masalah di sekitar kita. Amin. Persekutuan seperti ini. Persekutuan orang percaya akan membuat kita lebih efektif untuk melihat ayat yang ke-57 terjadi. Bilang apa ayat 57? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Katakan, thanks Lord for the victory. Come on. Ya, kita semua saudaraku yang kasih akan diubah. Ada kepercayaan bahwa beberapa dari kita akan tinggal selama pengangkatan. Ada yang mengajarkan begitu. Nanti kalau sudah diangkat mereka, oke, saya tidak bikin polemik itu. Nanti saudara bingung-bingung lagi. Yang penting saudara percaya kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Percaya dan mengalami. Katakan, saya percaya kuasa kebangkitan Kristus dan mengalaminya. Amen. Jadi kita tidak polemik, nanti ada yang diangkat, ada yang tertinggal nanti dipotong telinganya sebelah, dipotong kakinya sebelah, dikasih jeruk nipis. Saya nggak peduli soal itu, saudara. Saya nggak perlu perbincangkan itu. Yang saya mau perbincangkan adalah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Kristus, Yesus Kristus dalam tubuh kita. Haleluya. Nah, mulai dari sekarang sampai pengangkatan, ada cara kita bisa berjalan dalam kemenangan atas setiap penyakit, depresi, dan berbagai macam persoalan kehancuran. Yaitu Tuhan semakin mengungkapkan kepada kita kebenaran-kebenaran agar kita bisa berjalan dan mengalami kuasa itu. Haleluya, amin saudara. Kita bisa mengalami, bukan hanya sekedar tahu, tapi kita mengalaminya. Nah, ini saudara, ketika kita sadar akan kebenaran kita di dalam Kristus, hidupnya terus menerus dialami oleh jiwa dan tubuh kita. Saudara kekasih, rise conscience. Bagaimana kita punya kesadaran untuk selalu menyadari bahwa kita ini dibenarkan di dalam Kristus. Dibenarkan di dalam Kristus. Katakan, saya dibenarkan di dalam Kristus. Nah, ini harus membawa kita ke dalam sebuah kesadaran yang terus menerus. Karena ketika kita sadar
Maka kita bisa lihat gambar di sini. Bisa lihat slide-nya. Nah, kenapa kita perlu sadar terus-menerus? Karena Roh yang memberikan kepada kita kebenaran dan hidup. Katakan, roh saya dibenarkan dan hidup. Nah, ketika kita sadar bahwa roh kita telah dibenarkan dan hidup, itu bukan satu kali sadar 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau 30 tahun yang, tapi kesadaran terus menerus. Saudara perhatikan, kenapa saudara bisa duduk tenang di rumah dan di Victory Life House, saya bisa berdiri tenang menyampaikan, mengajarkan kebenaran ini? Karena saya punya kesadaran bahwa saya pakai baju lengkap, style-style saja begini, saudara kasih. Ini bukan salah kancing, ada ibu-ibu, Kak, tolong kancing dadanya. Bukan, ini modelnya, Bu. Hah? Hah? Iya, saya bilang minta maaf, ini model ya. Nah, saya bisa berdiri karena saya punya kesadaran bahwa saya tidak pakai sepatu salah. Saudara juga bisa duduk. Siapa di sini yang sadar bahwa dia ada pakai sepatu salah? Tidak ada kan? Dia sadar bahwa dia benar berpakaian, sehingga membuat saudara nyaman. Oke? Saudara bisa tangkap ilustrasi ini? Kenapa saudara nyaman di situ? Saya nyaman di sini karena saya sadar saya benar berpakaian. Saya pernah sadar satu kali bahwa saya salah pakai kaos kaki. Saya langsung duduk di situ, saya buka kaos kaki, balik saya pakai. Baru saya happy lagi, saudara kekasih. Saya punya kesadaran terus menerus. Nah, sekarang saudara lihat gambar itu kembali. Gambar tadi. Kesadaran bahwa saya benar akan membawa kehidupan terus menerus. Amin. Karena saya sadar saya benar, itu menembus jiwa saya. Oke, lihat saya kembali sini. Perhatikan. Jiwa adalah pikiran, perasaan, kehendak. Jiwa adalah kesinggelan, keutuhan kita. Manusia kita yang sebenarnya adalah jiwa kita. Amin. Orang tidak melihat roh, tapi orang melihat jiwa kita yang sehat. Jiwa yang sehat, bukan roh yang sehat. Aku berdoa supaya jiwamu seperti jiwamu baik-baik. Seperti apa? Berarti ada yang gangguan jiwa. 10%, 5%, ada yang 99%. Itu di jalan raya tempatnya, saudara kasih. Tapi yang masih dalam gereja itu kadang-kadang 0, sekian persen. Masih bisa terkendali, saudara kasih. Saudara, jiwa yang baik. Nah, ketika jiwa itu baik, makanya kuasa kebangkitan Kristus deal dengan jiwa saudara. Amin. Katakan, saya mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam jiwa saya. Pegang kepala saudara, katakan, pikiran saya, perasaan saya, kehendak saya. Nah, oke. Lihat gambar itu. Gambar itu, Pak. Ketika roh punya katakan, saya orang benarnya Allah. Benar untuk selama-lamanya. Walaupun ada kilaf di sana sini. Jangan takut walaupun ada kilaf sana sini. Ada error sana sini. Tapi saya tetap orang benar. Roh saya benar. Dan saya menerima hidup Tuhan. Menembus jiwa saya dan mempengaruhi tubuh saya. Amin, saudara. Coba saudara lihat. Kalau jiwa saudara tidak tenang, saudara, coba gambarnya kembali ya. Kerjasama sedikit. Kalau jiwa saudara tenang, saudara tidur dengan enak, bukan? Tapi juga kalau saudara happy, kadang-kadang saudara tidak bisa tidur. Saking happy-nya apa saudara? Tidak bisa tidur. Wih, ada pikir-pikir tadi malam. Wih, besok kita ulang tahun. Wah, dia bergelisah sana sini.
Tahu-tahu ada penundaan ulang tahunnya, saudara kekasih, dirayakan. Baru lusanya dia bisa tidur lagi. Ya, pernahkah saudara alami bukan? Tidak bisa tidur karena bahagia, tidak bisa tidur karena stres. Betul tak? Betul tak? Ada uang tidak bisa tidur, ada uang tidak ada uang juga, lebih tidak bisa tidur lagi. Nah itu saudara kekasih adalah jiwa yang mempengaruhi tubuh kita. Jadi tubuh ini lokomotif, tubuh ini bukan dia seperti gerbong, bukan lokomotif. Lokomotif adalah jiwa kita. Spirit yang harus bernyala-nyala, amin? Spirit kita, roh yang bernyala-nyala, membakar jiwa kita, dan tubuh akan berdampak sehat. Amin. Jadi saudara lihat, sehat, bahagia, sukacita tidak tergantung dengan uang yang banyak, berapa banyak saudara punya harta benda, berapa banyak gelar saudara. Sehat tergantung dari kesehatan jiwa saudara. Amin. Ketika saudara mengalami kuasa kehidupan kebangkitan Kristus. Nah, saudara yang kasih, kita lihat kuncinya adalah memahami, merangkul, katakan saya menerima kebenaran ini. Bahwa saya adalah orang benar. Dimulai dari roh saya, mempengaruhi jiwa saya, terus menerus. Dan tubuh saya menikmati keuntungannya. Haleluya. Nah, karena itu saudara yang kasih, kita terus berjuang melawan kondisi-kondisi yang mau menarik jiwa kita keluar dari rest in Christ, bukan rest in peace, saudara yang kasih. Tinggal di dalam pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Nah, seperti yang kita pelajari, kita baca tadi dalam Filipi 3 ayat 9-10, kebenaran oleh iman harus diterima, dipahami, dan ada dalam kesadaran seseorang. Semakin banyak kita menerima, percaya, dan mengakuinya, semakin kita akan mengalami kehidupan kebangkitan Kristus dalam jiwa dan tubuh kita. Katakan amin. Dikatakan dalam 1 Korintus 15, terjemahan yang bebas dikatakan, sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Nah, saudara yang kasih, kita lihat, sengat maut adalah dosa, kuasa dosa adalah hukum Taurat. Nah, kita akan lihat di sini kenapa dia bilang, saudara yang kasih, sengat maut adalah hukum Taurat. Sedangkan di 1 Korintus 15 ayat 55, 56, 57, kita bersyukur bahwa kemenangan Tuhan sudah berikan kepada kita. Paulus menulis di dalam Roma 7 ayat 6-9 dikatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Ayat 8. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan, garis bawahi kesempatan, untuk membangkitkan dalam diriku berapa banyak? Rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Ayat 9. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Kapan dia bilang saudara? Dulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu. Nah, saudara perhatikan di sini. Ayat 8 mengatakan begini. Kesempatan dalam bahasa Yunani adalah aphormi. Ini adalah titik awal digunakan untuk menunjukkan basis operasi dalam perang. Nah, dalam perjanjian baru itu terjadi sebagai berikut. Hukum Taurat menyediakan dosa dengan dasar operasi untuk serangan terhadap jiwa. Oke, saya terangkan, perhatikan.